Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Ghifari dari kelas MHWA. Saya akan menjelaskan komunikasi lintas budaya bagi pembimbing haji dan umroh. Komunikasi lintas budaya adalah proses penyampaian pesan antara orang-orang yang memiliki perbedaan budaya atau bahasa, kebiasaan, nilai, serta gaya berkomunikasi bagi seseorang pembimbing haji dan umroh. Kemampuan ini sangat penting karena jamaah maupun yang pihak dihadapinya memiliki latar belakang atau yang beragam. 1. Mengapa pentingnya pembimbing haji dan umroh? Jamaah berasal dari berbagai daerah. Perbedaan bahasa daerah, pendidikan, karakter, dan adat mempengaruhi cara mereka memahami instruksi. 2. Interaksi dengan petugas internasional. Di Arab Saudi, pembimbing bertemu dengan mutawif, petugas bandara, transportasi, dan otoritas yang menggunakan bahasa serta budaya yang berbeda, yang mencegah kesalahpahaman. Ritual haji dan umroh memiliki aturan ketat sehingga komunikasi harus jelas agar tidak jadi pelanggaran manasik. 4. Menciptakan kenyamanan psikologis jamaah. Bagi jamaah lansia, pemula atau mudah cemas, sikap empati dan komunikasi yang membantu mereka tenang. 2. Prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya bagi pembimbing. Pembimbing harus memahami setiap jamaah punya kebiasaan dan cara memahami berbeda-beda. Tidak memaksakan satu gaya komunikasi, menghindari kesabaran dan ketelitian. Ritual haji dan umroh dilakukan berjamaah. Pembimbing harus mengulang informasi dengan sabar, menyederhanakan instruksi, menyesuaikan kecepatan dan penjelasan dengan kondisi jamaah. Pembimbing harus peka terhadap kelelahan emosi, kesehatan jamaah, adat, dan cara berbicara jamaah yang mungkin berbeda. Bahasa yang mudah di universal yang digunakan, kata-kata sederhana, gerakan tangan, atau bantuan nonverbal. Contohnya dalam membimbing manasik, sikap terbuka dan tidak menghakimi terhadap perbedaan adat, gaya bicara, atau kebiasaan jamaah. Membentuk komunikasi lintas budaya dan membimbing haji dan umroh. Komunikasi ini dengan jamaah Indonesia membimbing menghadapi perbedaan bahasa, itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Banjar, dan lain-lain. Perbedaan adat, cara bertanya, sopan santun, kecepatan menerima materi. Langkah-langkah membimbing: menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Jika perlu digunakan penerjemah internal kelompok ketua regu. Gunakan visual seperti peta, diagram, dan video. Komunikasi dengan petugas Arab Saudi. Perbedaan mencolok: bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kebiasaan: tegas, cermat, cepat, dan formal. Aturan ketat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kuasai bahasa Arab dasarnya, misalnya perintah, arahan, bantuan, dan hormati budaya Saudi. Jarak komunikasi, cara meminta izin. Gunakan bahasa tubuh yang sopan. Komunikasi saat manasik. Gunakan demonstrasi langsung, memperhatikan jamaah lansia atau tuna huruf atau pemula. Pastikan jamaah mengerti niat praktik sebelum keberangkatan. Hambatan umum dan cara mengatasinya. Hambatan solusi: bahasa jamaah tidak paham
istilah bahasa Arab yang digunakan bahasa sederhana, gambaran dan demonstrasi perbedaan budaya, cara bertanya yang terlalu keras, diam, pembimbing bersikap netral dan empati. Perbedaan persepsi, jamaah paham berbeda tentang aturan, ulangi instruksi, beri contoh nyata, tekanan situasi, suasana padat, panas, capek, biar perlahan tegas, dan menenangkan. Nonverbal, berbeda bahasa tubuh. Saudi lebih tegas, membimbing, tetap dan sopan dan profesional. Kompetensi komunikasi lintas budaya yang harus dimiliki pembimbing. Penguasaan bahasa Indonesia atau bahasa Arab dan bahasa Inggris sederhana. Kemampuan public speaking yang jelas terstruktur. Kemampuan membaca emosi jamaah. Kepemimpinan komunitas dalam situasi darurat. Pengetahuan mendalam tentang manasik haji dan umroh. Kesimpulan, komunikasi lintas budaya bagi pembimbing haji dan umroh adalah keterampilan penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai syariat. Pembimbing harus mampu menyelesaikan gaya komunikasi dengan jamaah yang beragam, serta berinteraksi dengan petugas internasional dan profesional. Adapun manajemen haji umroh sangat penting bagi profesi bidang pariwisata, terutama jika Anda ingin berkarir di industri perjalanan. Regulasi berikut beberapa alasannya. 1. Peningkatan pemerintah. Jumlah jamaah haji dan umroh terus meningkat setiap tahun, sehingga kebutuhan akan profesional di bidang manajemen haji dan umroh juga meningkat. Proses haji dan umroh melibatkan banyak prosedur dan dokumen, sehingga memerlukan manajemen yang efektif untuk memastikan keselamatan, kenyamanan jamaah haji dan umroh. Kesadaran spiritual. Banyak orang-orang yang inginkan ibadah haji dan umroh, namun memerlukan bimbingan dan dukungan untuk memastikan pengalaman spiritual yang bermakna. Manajemen haji dan umroh dapat membuka peluang karir di bidang pariwisata, konseling, dan manajemen perjalanan, dan pengembangan keterampilan. Mengelola haji dan umroh memerlukan keterampilan secara perencanaan, koordinasi dan komunikasi yang sangat berharga di industri pariwisata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.